بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan dua mempelai hari ini, Akhina Al-Mukarram, Chandra dan dia, dan seluruh keluarga besar, dan habaib, para ulama, para asatiz, seluruh hadirin hadirat yang ikut serta bahagia di hari ini. Saya senang sekali ketika diundang acara pernikahan. Kenapa? Karena semua yang hadir ikut bahagia. Acara kebahagiaan ini sebenarnya. Karena itu subhanallah, salah satu hikmah wajib bagi seorang muslim menerima undangan ketika diundang bernikahan agar ikut bahagia. Alamatul mu'min, salah satu tanda seorang beriman, yafrahu li farahi akhihi wa yahzanu li huzni akhihi. Ketika saudaranya bahagia, ikut bahagia. Ketika saudaranya sedih, dia ikut sedih. Hari ini alhamdulillah seluruh jamaah berbahagia hadir acara ini. Ini sebenarnya contoh bagian dari kebahagiaan abadi di surga. Kebahagiaan yang kita rasa hari ini itu salah satu bagian dari kebahagiaan abadi di surga nanti. Agar kita bisa membayangkan, walaupun tidak mungkin membayangkan kebahagiaan di surga, ini salah satunya. Ini bagian sedikit. Jujur saja Bapak Ibu, sering ketika saya bersama keluarga atau bersama sahabat, teman-teman, atau di majelis ilmu atau dalam ibadah, kita merasa senang, bahagia. Sering saya berfikir, kalau begitu saya bahagia, bagaimana kebahagiaan di surga? Begitulah orang-orang saleh dulu. Sampai kata mereka, ya Allah, wallahi innahum lafi na'im. Kalau itu kebahagiaan, kenikmatan yang kita rasa di dunia, bagaimana kebahagiaan, kenikmatan yang abadi di surga? Semoga ya Rabb, semua yang hadir acara pernikahan ini, kita sama-sama bertemu di dalam surga ya Rabbal Alamin. Pesan untuk dua mempelai dan untuk diri saya sendiri dan seluruh jamaah. Kebahagiaan itu, dunia maupun akhirat, tidak mungkin kita mendapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ini penting sekali saudara-saudariku. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan? Dua cara. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal salih serta iman, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia sebelum akhirat. Berarti tidak ada cara kita menjadi bahagia di dunia kecuali kita dekat dengan Allah. Kita beramal amal salih. Jangan tertipu dengan kebahagiaan apapun di dunia ini. Jangan tertipu dengan apa yang kita miliki di dunia. Wallahi Allah yang mencipta alam semesta ini mengambil keputusan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam iman dan amal salih. Apalagi bukan untuk dunia saja, tetapi masih ada kebahagiaan yang namanya abadi. Tidak berakhir, itu di dalam surga. Karena itu pesan untuk dua mempelai. Kalau ingin rumah, keluarga
menjadi keluarga bahagia sebenarnya bukan untuk dua mempelai, untuk kita semua. Kalau ingin rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, rahmah, dekatlah dengan iman dan amal saleh. Isilah kehidupan kita, isilah rumah kita, isilah waktu kita dengan iman dan amal saleh. Karena semakin dekat dengan Allah, semakin kita bahagia. Dan bukan itu saja, ada satu hal yang penting sekali, pesan dari saya juga untuk dua mempelai, untuk kita semua. Kewajiban kita bukan hanya kita sibuk dengan iman dan amal saleh agar mendapatkan kebahagiaan. Itu penting sekali. Tapi yang kedua, yaitu mempelajari cara komunikasi suami istri, komunikasi orang dengan yang lain. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal salah satu contoh dalam pernikahan, qal idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya dan akhlaknya. Berarti kalau seorang mempunyai agama, iman, Quran, hadis, tidak tentu dia menjadi bahagia kalau dia tidak mempelajari cara komunikasi dengan orang yang lain, yaitu akhlak. Yakin, Bapak Ibu, ketika kita masuk rumah, ketika menjadi pasangan, ingat tidak ada orang yang sempurna, baik suami maupun istri. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tidak mungkin dia salah, baik ucapan maupun perbuatan. Saya ulangi lagi, tidak ada yang sempurna. Berarti bisa jadi siapapun di antara kita bersalah, salah ucap, salah buat dan lainnya. Harusnya kita mengerti bahwa sang suami itu bukan Rasulullah, ya, bukan orang yang sempurna. Sang istri dia melihat suami itu bukan orang yang sempurna, istri melihat suami bukan orang yang sempurna. Artinya apa? Saling memahami, saling melengkapi. Masing-masing punya kekurangan. Saling melengkapi, saling memaafkan. Jangan sampai kita setiap, ini saudara Bapak Ibu, ini bukan hadiah untuk dua mempelai saja, untuk kita semua. Karena sering jamaah yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berkeluarga, tetapi masih terus ada masalah dalam kehidupan. Padahal suaminya jaga ibadah, jaga salat, istrinya Masya Allah qiyamul lail. Tapi kenapa sering ada sesuatu? Karena itu belum belajar cara komunikasi berdua, akhlak. Kalau kita bisa memaafkan orang yang lain yang jauh, masa belum bisa memaafkan orang yang dekat? Tidak ada yang lebih dekat dengan kita daripada istri. Tidak ada yang lebih dekat dengan istri daripada suami. Kalau kita tidak bisa memahami, memaafkan kekurangan, terus kalau kita belum bisa memaafkan kekurangan istri atau suami, terus kita memaafkan siapa? Dia aku di luar orangnya baik, orangnya Masya Allah pemaaf, tapi di dalam rumah gak bisa. Kata guru dulu, nasihat kepada kita kaum laki-laki, kata beliau, ketika istri berkata suaminya baik, berarti suaminya baik. Kata beliau, ketika istri berkata suaminya jelek, berarti jelek. Jangan tertipu dengan orang di luar, kata beliau, karena istri lebih tahu, suami lebih tahu di dalam. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, khairukum, ini bagi kaum laki-laki, khairukum li ahli. Sebaik-baik kaum laki-laki adalah orang yang baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Itu orang yang terbaik. Bukan orang yang terbaik yang qiyamul lail panjang, salatnya luar biasa sempurna. Orang yang bisa melayani, yang bisa berakhlak terhadap keluarga di rumah. Bukan berakhlak di luar. Ketika ada kamera, ketika menghadapi jamaah, bukan di dalam.
bersama istri dan keluarga. Karena itu kata guru ketika suaminya, kata istri, ketika istri bersaksi bahawa suaminya baik, berarti itu baik. Jangan tertipu dengan orang di luar itu. Berarti khairukum, kalau ingin menjadi orang yang terbaik, berikan yang terbaik kepada keluarga, berikan yang terbaik kepada istri. Berarti muamalah, Bapak Ibu, muamalah antara suami istri karena Allah, muamalah antara suami istri karena Allah. Kita memaafkan kesalahan karena Allah, kita melayani karena Allah, kita mencintai karena Allah. Saya senang sekali ketika tadi menyebutkan mahar, kata karena Allah. Itu karena Allah. Kehadiran kita semua karena Allah, kedatangan kita di acara ini karena Allah. Itu semua bisa menjadi amal saleh karena Allah. Berarti muamalah di rumah antara suami istri karena Allah. Coba lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai ketika suami mengambil makanan, meniupkan istrinya mendapatkan pahala. Banyak yang tertipu dengan orang romantis, suka menonton artis Korea, ya, artis mana, mereka berkata orang romantis sampai ya Allah, masya Allah. Rasulullah SAW yang mengajarkan kita bagaimana cara romantis di rumah. Wallahi Rasulullah SAW yang mengajarkan kita. Coba lihat, sampai menyiapkan istri Nabi SAW mengajarkan, falahu biha sadaqah, mendapatkan pahala. Berarti semuanya karena Allah, ya. Semoga ya Rabb kita sama-sama yang hadir di majlis ini, di acara pernikahan ini, acara kebahagiaan ini, kita ya Rabb semua menjadi bahagia dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Itu bagi suami, bagi istri juga. Setelah nikah, wajib bagi istri sebelum menjadi istri itu anak mentaati orang tua, lebih utama orang tua. Setelah nikah lebih utama mentaati suami. Ini yang sudah nikah puluhan tahun, ayo perbaruilah, jangan lupa. Lebih utama daripada orang tua mentaati suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama huwa jannatuki wa narik. Suami adalah surgamu dan nerakaku. Kalau ingin mendapatkan surga Allah, ridha Allah, taatilah suami. Berarti ikutlah suami, itu mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, itu siapa yang perintah? Itu perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi Bapak Ibu, wallahi tidak ada cara kita menjadi bahagia dunia maupun akhirat kecuali kita mengikut aturan Allah, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang firman Allah dalam Al-Quran, apa yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikut. Berarti istri mentaati suami karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena suaminya siapa-siapa, tetapi saya melayani, mentaati, mencintai karena ingin mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Suami selalu melayani istrinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau karena Allah, berarti mudah sekali kita memaafkan karena Allah. Kita bisa memahami kekurangan dan melangkapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu kehidupannya, insyaAllah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin hadirat Bapak Ibu. Kami mengucapkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan kedua mempelai. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ayo, boleh kita semuanya sama-sama? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh satu lagi? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma inna nas'aluk ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم بارك لأخينا چندرا ولزوجته ديا، اللهم اجعل حياتهما سعادة لا تنقطع ولا تنتهي. اللهم اجعل عائلتهما سكينة ومودة ورحمة. يا الله جديكا كل ورقة چندرا دندية كل ورقة سكينة مودة رحمة. يا الله لندني له مريك داري سقالك بروكا، لندني له مريك داري سقالك جهة يا رب العالمين. جدي كان كل ورقة مريك كل ورقة صالح دن صالحة، مريكا كترنا ينبيك دن صالح دن صالحة، يم من بهجي دن نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من بهجي كان أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله بريكا كبهجيان باقي سموا حاضر دن حاضر دي مجلس يوم لأني سموا حاضر دي أشار إني بريكا كبهجيان باقي كتا سموا يا رب العالمين، كبهجيان دنيا دن آخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Ada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Syekh Muhammad Jaber atas hikmah nikah. Semoga bermanfaat bukan saja untuk pengantin baru Chandra dan Dea, tapi juga untuk semua pengantin lama yang ada di sini. Mudah-mudahan pengantin lama rasa baru terus ya. Amin.